Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me let me introduction myself. My name is Kariman. I am a lecturer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Thank you for opportunity that has been given. Pada hari ini mungkin saya akan menjelaskan dengan berbahasa Indonesia karena speaking bahasa Inggris saya masih belum bagus. Nah, untuk judul penelitian saya, hasil penelitian saya adalah finite element analysis of bumper beam fit thickness variation based on the natural fiber composite. Nah, ini adalah introduction. Eh, Seperti kita ketahui bahwa perkembangan teknologi mendorong kita mendorong penggunaan material baru dalam bidang otomotif, material yang memiliki sifat sif- sifat kuat dan ringan seperti halnya material composite. Nah, ini adalah contoh material composite di mana di sini dijelaskan bahwa ini adalah siklus tentang pemanfaatan material composite. Nah, jadi misalkan kayak eh, material composite itu terdiri dari dua material ya, dua material di mana material satu ya material A dan material B itu nanti dicampur sehingga berbentuk seperti papan seperti ini. Nah, biasanya material ini itu diaplikasikan ke eh, eh, alat-alat ya atau bahan-bahan pada material pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti ini. Nah, lalu di sini adalah ada sebuah material surface structure composite di mana material ini nah, biasanya terdiri dari beberapa lapis dan dia memiliki struktur di dalamnya. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, lalu ini adalah bumper ya, material bumper yang akan saya teliti gitu. Nah, kemudian di sini ada eh, beberapa perbedaan ya. Jadi ada material natural, kemudian ada material sintetik. Nah, material natural itu adalah material yang eh, terbuat dari bahan alam ya atau source bahan alam itu ada dari animal atau hewan-hewanan ya seperti tulang-tulangan dan lain-lain. Kemudian ada mineral ya di situ. Kemudian ada selulosa. Nah, lalu yang di sebelahnya adalah material sintetis. Sintesis itu seperti organic fiber, kemudian ada inorganic fiber. Nah, seperti gelas, karbon, boron dan lain-lain. Lalu kemudian di sini saya akan menggunakan material serat bambu atau bambu fiber ya. Kemudian ditambah dengan di ditambah di mixing dengan coconut fiber atau material sabut kelapa itu. Nah, ini adalah contoh bumper beam yang saya akan teliti nanti. Yang saya teliti. Jadi gambar A menjelaskan tentang hasil finite element pada mobil mobil Honda Accord 2014. Kemudian ada boundary condition ya atau batasan kondisi. Kemudian ada eh, low velocity impact test. Di sini ada fiber compressive damage. Jadi kita bisa nanti kita bisa lihat di mana yang menerima damage yang paling besar. Nah, itu disebut dengan area damage in the bumper post low velocity crash testing. Nah, ini adalah problem assessment saya. Ya, yang pertama adalah how those thing variation bumper beam made from natural fiber composite affect the structure, performance, and safety. Kemudian yang challenge in the design and analysis of composite material under different loading condition. Jadi tujuan saya meneliti tentang ini adalah yang pertama saya akan mengvariasikan bumper beam ya dan memanfaatkan
from natural fiber ini. Jadi material alam gitu. Nah, kemudian objektifnya adalah the analysis the bumper beam width thickness variation use using finite element analysis. Jadi saya akan menganalisa ya, menganalisa ketebalan menggunakan ketebalan bumper itu menggunakan program finite element analysis. Nah, kemudian yang kedua crash speed ya. Crash speed 4 kilometer per hour ya, with variation in the bumper thickness of 3 millimeter, 6 millimeter dan 8 millimeter. Gitu. Ini adalah material and method saya. Jadi bahan yang saya gunakan adalah bamboo fiber seperti ditunjukkan pada gambar A, kemudian coconut fiber, lalu ada resin dan hardener. Nah, ini adalah material dasarnya. Nah, kemudian mungkin nanti saya akan cetak ya. Jadi saya cetak, nah menggunakan resin ini sehingga berbentuk plate atau board, berbentuk board seperti ini. Nah, lalu setelah berbentuk seperti ini, saya akan setelah berbentuk seperti ini, maka masuk ke tahap selanjutnya yaitu pembentukan material ini menggunakan standar ya, standar pengujian. Nah, ini adalah standar bentuk standar pengujian. Setelah itu masuk ke tahap pengujian tarik. Nah, setelah diuji tarik, data uji tarik ini saya akan analisis. Jadi dianalisis menggunakan simulasi ya, simulasi ANSYS gitu. Jadi dimodelkan dulu. Nah, setelah dimodelkan, maka masuk ke tahap simulasi. Nah, tahap simulasi itu nanti kita akan bisa lihat deformasinya berapa, kekuatan kekuatan si materialnya itu berapa, dan lain-lain. Nah, ini adalah bumper beam ya, bumper beam yang saya yang kami analisis ya. Di mana ini adalah tampak depan ya. Tampak depan biasanya tipe mobil ya, MPV yang ada di Indonesia. Nah, setelah mendapatkan ini, maka kami akan apa, mengukur ya. Jadi mengetahui nanti spesifikasinya seperti apa. Misalkan kayak panjangnya berapa, itu 100 cm, lebarnya 20 cm, lalu ada materialnya apa, thickness, apa, ketebalannya berapa, beratnya berapa, kemudian distance between bumper and PC engine-nya berapa. Nah, setelah dimodelkan akan hasil akan seperti ini, ya. Nah, kemudian ini adalah penggunaannya. Jadi biasanya itu apa, bumper beam ini berada pada depan eh, depan mobil itu. Nah, kemudian setelah dapat seperti ini, maka lanjut ke project systematic analysis ini. Nah, lalu ini adalah result ya, result dan discussion. Nah, di sini terlihat hasil simulasi dari von Moses ya, von Moses stress dari eh, ketebalan 3 milimeter ya, kemudian 6 milimeter sampai ke 9 milimeter. Nah, kemudian di sini yang saya simulasi itu adalah kecepatan ya, kecepatan mobil itu 4 kilometer per jam. Memang, nah ini hanya simulasi saja. Nah, ketika diuji atau disimulasi menggunakan software ANSYS itu, nah ternyata yang paling bagus itu adalah ketebalan 3 milimeter gitu. Dia bisa mampu menahan kekuatan formasi stres itu adalah 7 7,0908. Nah, jadi
pada penelitian ini ditemukan bahwa semakin semakin tebal ya, semakin tebal material itu tidak menjamin kekuatan pneumosisnya akan semakin bagus gitu. Nah, kemudian ini adalah deformasi ya. Jadi eh, setelah pneumosisnya kita ketahui, maka kita lanjut ke pengujian deformasi. Nah, pengujian deformasi itu, nah ini di berfungsi untuk mengetahui seberapa eh, bagus material yang kita akan gunakan gitu. Nah, pada grafik tersebut, nah terlihat bahwa ada dua hasil ya. Jadi yang pertama itu adalah kecepatan 4 kilometer per jam, lalu ada yang 8 kilometer per jam. Nah, dari gambar tersebut, kedua kecepatan ini terlihat bahwa eh, yang paling bagus deformasi yang dihasilkan itu adalah dengan ketebalan 3 milimeter ini. Nah, eh, hal serupa didapatkan pada kecepatan 8 kilometer per jam. Nah, kemudian hasil hasil selanjutnya adalah hasil safety factor. Nah, hasil safety factor juga eh, terlihat bahwa di sini ada beberapa perbedaan. Nah, hasil yang maksimal didapatkan itu pada kecepatan 4 kilometer per jam itu ada di poin yang kedua atau di 6 milimeter gitu. Nah, itu dikarenakan eh, dikarenakan eh, perbedaan beberapa material begitu. Nah, safety factor sendiri itu adalah merupakan parameter penting ya untuk menentukan apakah suatu konstruksi itu aman atau tidak. Yang mana safety factor yang merupakan perbandingan antara tegangan tegangan izin bahan dengan tegangan yang terjadi. Nah, safety factor dan penelitian ini didesain dengan ketebalan tiga variasi, di mana tiga, 6, dan 9. Nah, pada gambar ini atau pada hasil yang kami dapatkan, eh, hasil yang terbaik itu ada di 9 yang 6 milimeter gitu. Nah, kemudian di sini adalah ada bumper rasio. Nah, di di situ dijelaskan bahwa hasil yang didapatkan hasil yang didapatkan itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Di mana pada ketebalan bumper 3 milimeter itu dia bisa menghasilkan komposit material bumper ya dengan berat 0,996 dengan rasio persentase 85,37%. Nah, dari ketiga hasil itu terlihat bahwa eh, bumper yang dengan ketebalan 9 milimeter itu dia memiliki 3,211. Nah, ini adalah eh, kesimpulan saya atau consideration saya di mana di sini dijelaskan ya, adapun kesimpulan pada penelitian ini ya, dalam penggunaan komposit dengan fraksi volume 5% serat sabut kelapa, 5% serat bambu, nilai formasi stres dan analisis bumper beam 3 milimeter yaitu 7,098 seperti yang hasil yang tadi. Kemudian nilai terendah non-Moses stress pada ketebalan bumper beam 9 milimeter yaitu T4,1104 ya.
Hasil analisis level informasi tertinggi pada ketebalan bumper 3 mm yaitu 1,0575 mm. Nilai informasi terendah pada ketebalan bumper 9 itu 1,0063. Dari hasil analisis bumper beam tertinggi safety factor pada ketebalan bumper 6 mm dan 9 mm yaitu 15.000 safety factor, dan nilai terendah safety factor yaitu adalah pada bumper yang berukuran 3 mm. Dari hasil analisis ANSIS didapatkan hasil berat bumper tertinggi yaitu didapat pada bumper material komposit yaitu tebal 9 mm dengan berat 3,21 kilogram, sedangkan berat terendah pada bumper material komposit yaitu 3 mm dengan berat 0,996. Apabila dibandingkan dengan spesifik bumper steel yang tercantum pada tabel 1 yaitu 6,806 kilogram, maka secara berturut-turut dari ketebalan 3,6 mm dan 9 mm mampu menurunkan berat sebesar 85,37 ya, 37, 6,68,48% dan 52,82%. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Jadi ada beberapa referensi di sini yang sudah eh, sebagai acuan penelitian ini. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Mohon masukannya sehingga eh, memperbaiki eh, tulisan atau hasil penelitian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.